wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan mengobrol soal perjalanan yang penuh perjuangan dari pondok hingga menginjak kaki di bangku kuliah. Pas mondok terus menginjak bangku kuliah. Nah sekarang Kak Putri ini harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini perkenalkan nama saya Putri Hamimah. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Pendidikan. Nah, di sini saya akan menceritakan perjalanan saya yang dari mondok hingga bisa duduk di bangku kuliah. Kak Putri ini kan udah menjalani mondok selama 6 tahun kan. Nah, kenapa Kak Putri ini bisa memilih untuk mondok, gak sekolah negeri atau sekolah luar gitu? Nah, di sini tuh waktu saya dari SD emang diwajibkan untuk orang tua itu tuh mondok karena saya kan seorang perempuan. Nah, seorang perempuan itu kan kayak takut kan zaman sekarang itu kan bukan kayak zaman dulu. Jadi sama orang tua saya itu lulus dari SD langsung dipondokan yang nama pondoknya itu Bata-Bata. Nah, saya mondok di Bata-Bata itu 6 tahun, yaitu ada MTS dan kedua itu ada MA. Nah, selama saya di MTS itu saya mempunyai asrama yang namanya itu asrama Al-Mafudi, dimana di situ saya juga mempunyai teman namanya itu Siti Maryam. Kalau pas Kak Putri itu kan udah pindah kan Kak Latifah. Nah di situ tuh Kak Putri itu bisa jadi lebih baik atau lebih buruk dari kamar sebelumnya sih? Nah, menurut saya itu kayak pindah di kamar Al-Latifah itu kayak lebih baik ya, karena kalau asramanya itu nggak sering marah-marah gitu, nggak marah kalau walaupun lambat itu nggak dimarahin, kayak benar-benar mengayomi anak-anaknya gitu. Kemudian pertanyaan dari saya itu gimana perjalanannya Kak Putri setelah lulus dari pondok pesantren sampai kuliah, sampai duduk di bangku kuliah? Nah, itu perjalanannya itu cukup panjang ya. Udah MTS itu kan 3 tahun, MA juga 3 tahun. Nah, setelah itu saya itu bisa lulus dari pondok itu dan saya melanjutkan di bangku kuliah. Nah, di bangku kuliah itu pun saya itu masuk kuliah itu bukan hanya masuk ya, kayak banyak banget rintangan sehingga itu saya kayak pernah dulu itu kayak gak bisa kuliah gitu karena ada kayak faktor kayak ada permasalahan gitu. Waktu kan ada yang namanya itu kayak staff gitu di pondok. Nah, itu saya suruh anak-anak yang kuliah itu suruh ngumpulkan email. Nah, waktu saya itu gak ngumpulin, saya tuh lupa. Nah, setelah itu ya udah saya gak bisa ikut jalur SMBTN. Setelah itu saya itu kayak gak bisa, kayak gak ada harapan gitu loh kuliah. Jadi setelah kayak orang tua itu kayak nyari kemana gitu kan, nyari jalan keluarnya. Nah, akhirnya dimana ada kakak saya nomor 3 itu kayak punya link gitu, akhirnya setelah itu ada yang namanya link itu ada sesi pertama dan juga sesi kedua pendaftarannya. Nah, di sesi pertama itu saya itu gak lulus. Nah, setelah sesi keduanya baru saya lulus dan saya bisa duduk di bangku kuliah. Nah, di bangku kuliah itu pun kayak bukan di bangku kuliah dari semester 1 sampai semester 6 ini bukan kayak semacam kayak duduk doang, kayak banyak banget rintangannya kayak bener-bener rintangan gitu loh. Kayak beda banget permasalahan di pondok sama di kuliah itu. Kalau kuliah itu kayak bener-bener kayak mentalnya diajar. Iya. Setelah itu kayak ya udahlah saya jalanin sampai akhirnya saya bisa di semester ini. Jadi begitu guys, perjalanan aku hingga bisa kuliah di UTM. Oke, segitu aja podcast dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.